Halo, selamat sore sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi edisi 25 Januari 2023. Sore hari ini dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional, kita akan menemani sahabat semua dengan menghadirkan edisi spesial Demo Memasak dengan tema Cegah Stunting dengan Protein Hewani. Nah, saat ini kita ditemani oleh ahli gizi dan chef Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, yaitu Kak Rahel Astrid, Sarjana Gizi, dan Kak Muhammad Kelvin. Bagaimana kabarnya hari ini Kak Rahel dan Kak Kelvin? Luar biasa, baik. Oke, luar biasa baik ya. Semoga sahabat di rumah juga sehat selalu. Nah, bagi sahabat yang ingin berpartisipasi dalam acara Bincang-Bincang sama Doi hari ini, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom komentar, dan tentunya akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo untuk 2 orang sahabat yang beruntung. Selain itu, sahabat juga bisa mencoba resep yang akan disajikan oleh Chef Kelvin hari ini untuk menjadi salah satu kreasi bagi si kecil. Nah, tanpa berlama lagi nih Kak, mari kita mulai di memasak hari ini. Untuk sajian apa yang akan kita buat hari ini, Kak? Untuk sajian pada sore hari ini kita mau bikin cheese shrimp pok-pok nih, Kak. Oke, cheese shrimp pok-pok ya. Untuk bahan-bahan dari cheese shrimp pok-pok ini apa aja? Boleh dijelaskan Kak Rahel atau Kak Kelvin? Kalau untuk bahan utamanya, dari namanya aja kan cheese shrimp pok-pok nih. Cheese shrimp dari chicken sama shrimp dari udang. Jadi komponen utama kita hari ini adalah udang sama ayam, karena untuk stunting pada hari ini kan temanya dari stunting itu protein hewani cegah stunting, terutama double protein hewani. Jadi kita pakai 2 komposisi ini, begitu. Kemudian sebagai pelengkapnya, istilahnya untuk nanti ketika kita plating di piring, kita juga pakai untuk nanti ada brokoli kita saute begitu. Kemudian kita juga akan bikin mashed potato nih, Kak. Oke, gitu. mashed potato ya, Kak. Betul. Istilahnya kreasi. Biar si kecil kan nggak bosan kalau misalkan karbonya yang tiap hari dimakan tuh nasi. Gitu. Jadi kan kita bisa kreasiin karbohidratnya bisa diapain sih? Selain kentang cuman digoreng aja, kita bisa pakai mashed potato. Di mashed potato pun kan kita juga pakai susu. Otomatis kan juga ada tambahan proteinnya di situ, ada tambahan lemaknya juga di situ. Jadi bagus untuk si kecil. Mashed potatonya juga nggak cuman untuk makanan pokok, bisa untuk cemilan-cemilan, itu bisa juga. Oke. Boleh dijelaskan dulu untuk bahan-bahannya yang cheese shrimp pok-pok ini? Ya, ini dari bahannya ada ayam. Ini ayam sekitar 200 gram. 200 gram ya, Chef? 200 gram. Terus ini udangnya sekitar 50 gram. Ini kita campur ayam, udang. Ayam, udang, sama bawang putih yang di blender ya. Untuk bawang putihnya di blender begitu? Iya, di blend. Oh ya. Atau kalau mau dihalusin pakai cobek juga bisa. Oke, jadi dicampur dengan chicken dan udangnya, gitu. Campur. Diaduk rata, tambahin bawang putih. Bawang putih secukupnya, sekitar 1/4 sendok teh. Terus kita tambahin merica sama garam. Garamnya juga 1/4 sendok teh. Merica dikit aja karena anak kecil nanti kalau kebanyakan merica. Oke, kepedesan ya? Iya. Terus ini ada tepung panir halus. Ini sekitar 50 gram. Oke, dicampur Ya, di dicampur. adonan itu ya? Dicampur sama adonannya ini.
Sini tambahin telur setengah aja. Telur setengah Ya, butir. telur setengah butir. Oke, sahabat di rumah juga bisa sambil mencatat untuk bahan-bahannya dan langkah-langkahnya ya. Kita aduk. Diaduk sampai rata. Sebelumnya kita nyalain api ya. Oh, boleh. Biar nanti pas adonannya udah mateng, panas. Apinya jangan terlalu gede, soalnya nanti langsung digoreng. Digoreng dalam keadaan minyak yang mendidih. Minyaknya panas. Yang panas. Ya. Tapi habis itu apinya dikecilin. Apinya dikecilin biar matang merata ya, Chef ya. Oke, sembari Kak Kelvin mengaduk, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar, Kak Rahel? Boleh. Oke, sebenarnya apa sih Kak Rahel yang disebut stunting itu? Stunting itu adalah gangguan perkembangan pada anak ya Kak. Gangguan perkembangan pada anak ini yang disebabkan karena pertama kurangnya gizi pada anak. Selain karena kurangnya gizi pada anak juga disebabkan karena infeksi kronis yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan anak itu kurang dari standar deviasi dari WHO yang sudah ditentukan. Kalau misalkan bunda-bunda misalkan kayak ke posyandu atau mungkin vaksin ke dokter on gitu kan biasanya kalau pas nimbang itu kan ada bukunya, buku KIA begitu ya, ada buku. Itu kan ada kurvanya. Nah kalau misalkan anak-anak panjang badan atau tinggi badannya itu kurang dari min 2 dari standar deviasinya WHO, itu berarti udah warning karena berarti dia ada gejala untuk istilahnya sudah bisa dikatakan stunting seperti itu. Tapi itu juga perlu istilahnya diagnosis tegak juga dari dokter spesialis anaknya sendiri. Dari begitu. dokter sendiri ya. Betul. Dicek kondisi pasiennya Betul. dulu ya. Iya. Oke. Untuk makanan itu apakah menjadi penyebab utama dalam stunting itu sendiri? Kalau stunting sendiri itu tidak langsung serta-merta ya Kak. Kayak misalkan anak kayak nggak mau makan terus kayak 1-2 bulan kemudian stunting itu enggak. Stunting itu perjalanannya panjang mulai dari ibu ini sendiri hamil. Dari ibu hamil. Betul, dari ibu hamil bahkan bisa dari ibu ini persiapan untuk kehamilan. Karena ketika persiapan kehamilan ini ibu ini makannya gimana? Protein hewani yang diasup sudah baik atau belum? Kemudian dilanjutkan ketika ibu ini hamil, kecukupannya bagaimana? Karena kalau ibu hamil kan otomatis nafsu makannya kan ada yang meningkat. Kemudian kan ngidam juga. Nah, yang perlu di warning adalah ketika ibu hamil ini nafsu makannya meningkat, yang dimakan itu melulu karbohidrat saja atau ada tambahan lain, misalkan seperti protein, lemak dan lain-lain seperti itu. Kalau misalkan selama hamil ternyata tambahan makanannya atau ngemil-ngemilnya itu kebanyakan ya kayak boba, kemudian istilahnya kayak minuman gitu ya. Makanan-makanan junk food kan otomatis zat gizinya yang dipenuhi kan juga nggak baik juga. Nah itu nanti bisa berefek dengan anak yang dilahirkan, mungkin panjang badannya kurang, atau bisa juga BPLR atau berat badan lahirnya juga rendah, seperti itu. Nah itu nanti berlanjut lagi nih, sampai nanti anak itu mendapatkan MPASI ketika usia 6 bulan sampai seterusnya. MPASI-nya ini sudah sesuai atau belum? Sudah saat harusnya sudah dapat MPASI sudah diberikan atau belum, protein hewaninya bagaimana, cukup atau tidak, atau hanya melulu MPASI yang diberikan itu cuman kayak pisang yang dilumat atau istilahnya kayak buah-buahnya yang dilumat begitu aja. Kemudian nanti sampai 1000 hari pertama kehidupan, anak itu harus dipantau untuk tinggi badannya terutama. Dan proteinnya, makanannya itu juga harus dipantau di situ. Jadi anak yang kecil atau tinggi badannya kurang itu belum tentu stunting juga ya Bu Rahel? Belum, ya. Jadi kita flashback dulu nutrisi-nutrisinya apakah sudah tercukupi atau belum begitu.
Dan baik. tadi harus ada diagnosis tegak juga dari dokter spesialis Ya, anaknya. dari gitu. dokter ya, Betul. untuk dicek kondisi pasiennya dulu. Betul. Oke, ini kita balik lagi ke Kak Calvin dulu. Ya. Ini udah sampai mana Kak? Untuk step selanjutnya? Ya. Kita nanti dibikin kayak sempol gini. Oke, jadi Kita harus pakai pakai tusuk es stick krim itu? ya. Boleh diganti ke tusuk sate biasa. Tapi ini kita pakai tusuk es krim biar lebih menarik. Oke, biar anak-anak lebih menarik makan ya. Iya. Biar bentuknya kayak paha ayam. Oke, jadi ini salah satu kreasi untuk menambah nafsu makan si kecil, begitu. Ini setelah dibentuk, lalu? Nih setelah dibentuk dimasukkan ke telur tadi, kan kita cuma pakai setengah nih. Nah setengahnya itu bisa buat pakai goreng. Oke, jadi yang udah dibentuk dicelupkan ke telur dulu. Iya. Habis itu masukkan ke tepung panir kasar. Ke tepung panir. Habis itu kita goreng. Oke. Langsung kita goreng. Dicelupkan ke tepung lalu digoreng, begitu ya. Untuk tepungnya apakah harus tepung panir atau bagaimana, Chef? Ya tepung panir tuh biar kelihatannya bagus, biar menarik nafsu makan anak-anak. Oke. Ini kita ngobrol lagi Bu Rahel. Untuk tadi kan udah dijelaskan panjang lebar tentang stunting itu. Jadi kita nggak bisa mendiagnosa bahwa anak itu stunting begitu, harus dari dokter gitu ya. Tapi bagaimana cara mencegah stunting itu? Kalau untuk cara pencegahan stunting tadi kan kembali dengan kelengkapan nutrisinya ibu sendiri ketika pertama saat hamil, kedua ketika anak itu sudah mendapatkan MPASI atau istilahnya sudah makan seperti biasa, gitu. Kemudian yang penting adalah pemberian protein hewani nih. Karena kadang kan mungkin kalau misalkan anak yang masih usia 6 sampai 12 bulan yang MPASI-nya masih dalam wujud teksturnya yang masih lembut-lembut, itu yang belum istilahnya picky eater, itu kan masih kayak rada gampang untuk disetir ya sama orang tuanya. Tapi kalau sudah usia 1 tahun ke atas itu kan kayak udah lihat temennya makan mie goreng minta, pengen seperti itu. Kemudian lihat temennya jajan cimol juga pengen minta, kayak gitu, ciki-ciki kan juga minta. Nah ini yang perlu kita garis bawahi adalah protein hewaninya nih. Jadi Protein hewaninya. kenapa sih kok protein hewani itu penting banget untuk anak-anak, terutama untuk masa pertumbuhan, karena protein hewani itu banyak mengandung asam amino esensial. Nah, Asam amino esensial betul, ya. asam amino esensial sendiri itu lebih banyak ditemukan di protein hewani daripada di protein nabati. Begitu. Kemudian asam amino esensial ini juga membantu pembentukan IGF-1 hormon istilahnya. Nah, IGF-1 hormon ini yang membantu pertumbuhan linear atau pertumbuhan tulang pada anak. Nah, kalau misalkan protein hewani yang kita makan itu kurang, otomatis IGF-1 hormon yang ada di dalam tubuh anak itu tuh juga akan menurun. Begitu. Jadi istilahnya kayak untuk pertumbuhan tulangnya pasti akan terganggu. Selain membantu atau kaya akan asam amino esensial, dari protein hewani sendiri itu kan kaya akan zinc sama zat besi. Nah, itu kan juga komponen penting untuk pertumbuhan dari anak sendiri, gitu, biar anaknya enggak anemia dan lain. Oke, jadi begitu sahabat di rumah penjelasan tentang stunting. Nah, ini pertanyaan yang cukup bagus. Bagaimana cara mengkreasikan makanan bagi si kecil agar kebutuhan nutrisinya tercukupi, Bu? Dan kadang kan anak-anak enggak mau makan begitu ya, karena enggak sesuai sama yang diharapkan begitu. Bagaimana sih cara kreasi makanannya sendiri? Kalau untuk kreasi makanannya biasanya kan ini juga ditanyain sama mamah-mamah yang ada, teman-teman di sini juga gitu. Biasanya misalkan kayak anak usia udah kayak di atas 1 tahun udah males, ada ya kan juga kan yang minum susunya masih kenceng, ada yang minum susunya udah istilahnya
mulai Sudah berkurang, mulai berkurang. seperti itu. Nah, kita sarankan gimana kalau misalkan susunya itu dibuat yang lain. Misalkan dibuat kayak es krim atau Oke. dibuat kayak yogurt. Kalau misalkan dibuat kayak es krim itu kan kita bisa tambahin tuh sama buah-buahan juga. Itu kan juga ada dari susunya sendiri itu kan udah dibilang protein yang sempurna ya, karena kan tinggi protein juga sama lemaknya di situ kan juga baik untuk anak. Kemudian misalkan males makan daging-dagingan atau misalkan males protein hewani, bisa kita misalkan lihat temennya kok suka banget sih makan nugget yang instan, misalkan kok suka banget lihat temennya yang jajan-jajan yang kayak cimol, sempol dan teman-temannya. Nah, mungkin ibu-ibu di rumah ketika libur atau mungkin ketika senggang karena kan pasti banyak yang bekerja juga, bisa untuk resep kita ini diaplikasikan di rumah, silahkan. Nggak harus dalam wujud sempol kayak gini juga, misalkan dibentuk kayak nugget itu juga bisa. Nanti kan istilahnya dikukus kemudian ditaruh di freezer, saat kita butuh baru digoreng bisa. Baru digoreng ya. Betul. Jadi biar nggak pakai istilahnya nugget instan yang dijual di toko kayak gitu. Oke, jadi bunda-bunda di rumah juga bisa mengkreasikan makanan yang seperti susu, dibikin yogurt atau es krim begitu ya Bu. Oke, ini dari Kak Kelvin sendiri setelah digoreng bagaimana Kak? Ya setelah goreng ditiriskan dulu, tunggu dingin, kita bikin mashed potato. Bikin mashed potato-nya ya, oke. Untuk Ini bahan-bahannya? ada kentang, ini ada kentang yang udah dihalusin, kentang rebus, udah dihalusin, ada susu cair, keju, terus nanti ditambahin sama garam. Buat rasanya. Untuk susunya apakah bisa disesuaikan dengan si kecil atau karena kan ada yang alergi begitu ya? Oh bisa, alergi susu sapi begitu. Tapi diusahakan susunya yang plain ya. Yang plain, Iya. oke. Kita masukkan susu sekitar 150 ml. Nanti kentangnya itu sekitar 75 gram. 75 gram, Iya. oke. Kentang rebus? Iya, kentang rebus dihaluskan. Dihaluskan. Bisa ditambahin sama keju. Untuk kejunya apakah ada takaran khusus begitu? Oh, kejunya bisa ditambahin sesuai selera. Sesuai selera Iya. ya, benar. Biar tambah gurih, kasih keju. Oke, kejunya langsung Iya, dimasukin langsung bersama diparut. susu. Ya. Setelah keju masuk ke dalam susu, kita panaskan Oke. dengan api kecil. Dengan api kecil. Ya. Apakah ada tujuan tertentu, Kak Kelvin, api Ya, kecil ini itu? biar nggak gosong. Biar nggak gosong ya. Iya. Oke. Soalnya kalau apinya agak gede, susunya langsung gosong kena keju. Oke. Ditunggu sampai kejunya larut. Setelah itu kita masukkan kentangnya. Kejunya udah larut, masukkan kentangnya. Sekitar 75 gram sampai 150 gram. Menyesuaikan keinginan kekentalan kentangnya nanti. Oke.
Apakah harus diaduk terus begitu? Iya, biar nggak kegumpal. Harus diaduk terus. Ya, bagi sahabat yang telah bergabung bisa menyampaikan pertanyaan melalui komentar yang tersedia. Nanti akan kita bacakan satu persatu dan akan dijawab oleh Kak Rahel maupun Kak Kelvin. Sembari menunggu Kak Kelvin membuat mashed potato, ini udah ada pertanyaan masuk, Bu Rahel. Dari @ayu_anggraini_bintang. Semisal MPASI mau double protein hewani, berapa gram yang dibutuhkan untuk anak 7 bulan? Begitu. Kalau misalkan Bunda di rumah mau bikin MPASI dan itu double hewani, pertama pastikan dulu anaknya tidak alergi terhadap satu bahan tersebut. Karena kan biasanya double protein hewani kan ada yang memasukkan seperti kayak ati, kemudian ditambah ati, misalkan ati ayam ditambahkan dengan dada ayam, kemudian kan ada yang juga ati ayam dengan telur puyuh, seperti itu. Pastikan dulu anaknya tidak alergi salah satu itu. Kemudian kalau misalkan mau didouble boleh, tidak apa-apa. Nanti untuk pemberiannya istilahnya gram-gramannya itu nanti bisa 30 sampai 50 gram. 30 sampai 50 30 gram. sampai 50 gram itu nanti kan tinggal dibagi dua aja. Kayak gitu istilahnya kita ambil kayak 40 gram gitu. Begitu 40 gram itu kan dibagi dua. 20 gram misalkan dari ati ayam begitu, 20 gramnya dari dada ayam. Itu enggak apa-apa. Itu sekitar istilahnya 40 gram itu sekitar ada 11 gram proteinan. Kayak 11 gram. Kalau untuk anak 7 bulan itu kan kebutuhan proteinnya sekitar 18 gram. Pun kan anak 7 bulan masih menggunakan ASI juga. Jadi ketolong dengan ASINya ibu pertama. Kedua, di dalam pembuatan MPASI itu kan ada juga yang dicampur dengan ASINya ibu juga. Jadi kan udah ketambahan protein juga di situ. Begitu. Ada pertanyaan lagi nih Bu. Dari Lucky 85. Protein hewani apa saja yang bermanfaat sebagai baby booster untuk anak yang terlahir prematur untuk mencegah stunting itu sendiri? Kalau untuk protein hewani apa yang baik, semua protein hewani itu baik, terutama telur. Terutama telur ya? Mau telur ayam, telur bebek, telur puyuh itu bagus karena telur itu kan sebutannya protein yang hampir sempurna, seperti itu, terutama putihannya seperti itu. Dia kan juga tinggi albumin untuk putih telur sendiri. Kemudian selain telur itu juga bisa dari daging sapi. Dari daging sapi boleh. Dari daging sapi. Kemudian untuk ati sendiri baik itu hati ayam atau hati sapi. Kemudian seafood di sini dalam arti ikan-ikan itu juga bagus. Kemudian susu jangan lupa juga. Susu ya. Betul, karena anak-anak itu kan juga masih butuh susu karena susu kan tinggi kalsium juga. Jadi untuk ngebus kalsiumnya istilahnya untuk pertumbuhan linear tadi. Gitu. Jadi dari protein hewani bisa dari telur, susu, daging sapi maupun seafood-seafoodan. Betul. Ini kembali ke Kak Kelvin lagi. Untuk mashed potato sampai seperti apa Kak? Nanti sampai dia udah larut, terus kita diamin dulu biar dia nanti dingin, dia nanti bakal mengental. Selain mashed potato ini nanti apa? Nanti ada ca brokoli, sama nanti ada sausnya, ada mushroom saus, sama saus tartar. Kita tunggu mashed potatonya matang terlebih dahulu ya. Untuk saus tartarnya ini opsional ya Kak, istilahnya untuk mushroom saus sama saus tartarnya ini ya opsional aja, istilahnya si anak itu istilahnya udah mulai suka dengan rasa-rasa atau belum. Kalau misalkan udah mulai suka dengan rasa-rasa, ditambahin nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nggak terlalu suka, berarti ya udah gini aja. Jadi opsional tergantung si kecil ya. Betul.
Ini ada pertanyaan lagi dari sahabat di rumah yang sudah masuk. Apakah saat memilih bahan makanan instan kita perlu memperhatikan nilai gizi dan kalorinya juga? Gimana Kak tadi? Apakah saat memilih bahan makanan instan kita perlu memperhatikan nilai gizi dan kalorinya juga? Bahan makanan instan ini yang dimaksud apa dulu nih? Soalnya. Oke, seperti mie itu instan begitu? Oke. Kalau untuk istilahnya kita garis bawahi makanan instan ya. Iya. Kalau untuk makanan instan jelas kita harus lihat nilai gizinya. Terutama nih kandungan sodium atau natriumnya. Sodium. Begitu, betul. Karena untuk natrium atau sodium itu kan kalau contohnya kayak di mie. Mie itu sendiri kalau misalkan dibandingkan ada yang rasa mie goreng yang asli misalkan yang original, kemudian mau bandingin sama mie kuahnya yang original, yang ayam bawang, yang kari dan lain-lain, itu kalau dilihat natriumnya itu pasti yang semakin berasa natriumnya itu pasti akan semakin tinggi. Oke. Nah kalau untuk anak-anak sendiri ya otomatis kita harus sesuaikan. Kalau kan sekarang banyak ya yang kayak makanan yang memang khusus untuk anak-anak, kan itu banyak. Nah kita sesuaikan aja kayak gitu. Kalau katakanlah kayak mie ini yang untuk anak itu kan juga sekarang udah banyak. Sudah banyak. Nah, tuh. kita belinya yang seperti itu, jangan kayak mie yang untuk dewasa, begitu ya. Seperti yang untuk dewasa, karena kan otomatis natriumnya kan sudah berlebihan kalau untuk anak sendiri. Kayak gitu. Baik. Terima kasih Kak Rahel. Ini Chef Kelvin. Ya. Ini langsung kita buat sausnya dulu. Sausnya, oke. Ya, saus mushroom. Saus mushroom. Ya. Kita mau buat saus mushroom itu untuk bahan-bahannya apa aja Kak? Ini ada bawang bombay, ada bawang putih, terus nanti ada jamur. Habis itu ada saus tiram sama kecap jamur. Nanti ada lada hitam sama garam. Sama garam, oke. Ya. Ini ditumis dulu. Iya, ditumis bawang-bawangnya. Dan bawangnya ininya juga ditumis. Jamurnya ditumis juga. Oke, setelah bawang-bawang, lalu jamur ditumis, Iya, dimasukkan. jamurnya ditumis juga. Habis itu kita masukkan air sedikit. Untuk jamurnya apakah ada jamur tertentu atau bisa disesuaikan juga? Oh, kalau yang mushroom ini biasanya jamur campina. Jamur kambingnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak Rahel dari Sarah. Selain zat gizi protein hewani, apakah ada zat gizi lain yang bisa mendukung anak terhindar stunting? Selain protein hewani, bisa juga dari protein nabati. Karena protein nabati tadi kan juga mengandung asam amino esensial, cuma kan tidak selengkap dari protein hewani begitu. Karena kalau kita membicarakannya stunting, memang kita fokusnya lebih ke proteinnya. Ke proteinnya. Betul, ke protein sama pemberian lemak istilahnya. Karena kan kalau sumber lemak itu kan istilahnya hampir sama dengan sumber protein juga, begitu. Kalau untuk masalah karbohidrat dan seratnya, itu yang penting tercukupi. Begitu. Tercukupi aja. Jadi istilahnya kalau misalkan bunda-bunda browsing di Google itu kan ada isi piringku. Ya. Isi piringku itu nanti kan dibagi dari beberapa stage usia gitu. Ada yang 6 sampai 23 bulan, ada yang sekitar 2 sampai 3 tahun. Nah, ketika kita menyajikan isi piring, istilahnya menyajikan makanan ke anak, bisa melihat dari isi piringku itu. Jadi kalau untuk anak-anak yang 6 sampai 23 bulan itu 10% dari protein nabati, 30% dari protein hewani, 35%-nya itu dari karbohidrat, kemudian sisanya itu dari sayur dan buah. Seperti itu. Nanti ada juga yang untuk usia
2 sampai 3 tahun itu nanti berbeda lagi. Kemudian yang untuk remaja, untuk dewasa itu nanti berbeda lagi. Berbeda lagi. Betul. Begitu. Jadi nanti istilahnya menyesuaikan dengan isi piringku itu. Oke. Begitu. Bunda-bunda di rumah bisa melihat pada layar kaca, itu ada contoh isi piringku, nanti bisa disesuaikan dengan usia adik, begitu. Lanjut untuk Kak Kelvin, Ya. ini apa saja yang dituang tadi? Ya, ini ada saus tiram, ada saus jamur, black pepper, garam, sama air. Sama air. Ini nanti dikentalkan pakai ru. Ru itu tepung yang udah disangrai. Tepung sangrai ya? Iya. Untuk takaran tepungnya? Tepungnya cuma buat pengental doang. Kok, Cuma Pak. pengental. Iya. Oke. Tepungnya ini tepung terigu atau tepung apa, Mas? Ini tepung terigu. Tepung terigu yang disangrai. Tepung terigu yang disangrai lalu dilarutkan sama air, Larutkan begitu? sama air buat ngentelin sausnya nanti. Oke. Dimasukkan langsung. Dimasukkan sampai kental. Kecilkan api biar nggak gosong. Udah mulai kental. Ditunggu sebentar. Ini nggak perlu lama-lama soalnya kan tepungnya udah disangrai tuh, tepungnya udah matang. Jadi ini sebentar, cuman buat ngantelin doang. Situ boleh disajikan. Sampai kekentalan yang dimau seperti ini. Kalau udah, apinya dimatikan. Sudah Kita kental punya ya itu? wadah. Sudah. Ini sebentar aja karena tepungnya kan udah matang ya. Oke. Kita masukkan ke sini. Kita tunggu dingin. Kita sisihkan terlebih dahulu ya? Iya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk lagi, Kak Rahel. Dari Lolita_Chan09. Makanan yang sering dipanaskan apakah berdampak pada gizinya? Kalau untuk makanan yang sering dipanaskan ini tidak hanya makanan yang sering dipanaskan dalam arti digoreng, tapi makanan yang sering dihangatkan istilahnya kayak sayur. Misalkan kan orang kita itu punya kebiasaan hari ini saya masak, kemudian bisa sampai besok, bisa sampai besoknya lagi, Iya, kan betul. seperti itu. Nah, memang kalau terutama kalau misalkan sayur ketika dia terlalu lama dipanaskan itu kan juga kehilangan banyak vitamin dan mineralnya. Nutrisinya Karena kan ya. betul kehilangan banyak nutrisi karena kan ada beberapa vitamin yang larut air kayak gitu. Oke. Kemudian apalagi kalau misalkan makanan gorengan atau misalkan protein hewani yang digoreng. Protein hewani yang digoreng itu kandungan proteinnya pasti ada yang rusak walaupun tidak semuanya. Karena kan istilahnya kan ada kayak kimia-kimianya kayak gitu kan Kak. Nah, kalau misalkan dia cuman kayak digoreng sekali toh it's okay, tapi kalau misalkan berkali-kali kayak masuk kulkas, terus besok digoreng Dipanasin lagi. masih sisa masuk kulkas lagi, kemudian goreng lagi, nah itu udah nggak bagus. Karena kan proteinnya pasti sudah banyak yang rusak. Selain banyak protein yang rusak, kandungan minyak yang di dalamnya kan sudah teroksidasi juga. Nah itu yang nggak bagus. Kenapa kok makanan gorengan yang udah digoreng berulang kali itu nggak bagus? Karena minyak yang di dalamnya itu sudah bukan lemak yang baik lagi juga. Sudah menjadi kayak lemak jahat. Betul, begitu ya. gitu. Oke. Jadi makanan yang
dipanaskan berkali-kali itu juga berpengaruh pada nutrisinya gitu. Oke, kita balik lagi ke Kak Kelvin. Ini buat apa Kak? Nah, ini kita lanjut ke ca brokoli. Ca brokoli. Ini tadi yang ini ditumis. ada bawang bombay, bawang putih. Bawang bombay, bawang putih. Kita tumis sampai wangi. Itu kita masukkan air, kecilkan api. Kita masukkan garam. Cukup. Oke. Untuk garamnya dikira-kira juga ya? Iya. Nggak perlu terlalu banyak. Ini brokolinya udah direbus ya. Oke. Jadi nanti masaknya lebih cepat. Untuk brokoli apakah ada batasannya waktu direbus? Berapa menit begitu? Ya brokoli ini 3 menit itu udah mateng. 3 menit ya? 3 sampai 5 menit itu udah mateng. Soalnya kalau lebih dari itu dia nanti bakal rusak. Oke, 3 menit ya. Ya. Brokoli dimasukkan. Brokoli dimasukkan. Kita tumis bentar. Jadi ini tidak hanya masak untuk protein hewani saja ya. Jadi pendamping-pendampingnya juga gitu. Nanti dimasak sebentar aja karena udah matang. Nah, udah direbus sampai garamnya merasuk. Oh iya, rebusnya brokoli tadi juga pakai garam ya. Pakai garam? Iya. Soalnya takutnya kalau brokoli kan biasanya ada uletnya tuh. Ya, di nah, kalau kita pakai itu. garam, uletnya tuh bisa keluar, bisa mati juga. Kalau pas kita rebus, terus pas kita tirisin, nanti bakal lepas dari. Ini udah matang. Disisihkan terlebih dahulu. Oke. Ini untuk sajiannya? Ya, kita Sudah? tinggal platingin nanti. Tinggal plating. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari sahabat di rumah. Apakah ada penyakit khusus yang akan ditimbulkan jika stunting pada anak terlambat ditangani? Begitu, Bu. Kalau untuk penyakit khususnya itu lebih ke, kalau untuk anak ya Kak, itu lebih ke gangguan keterlambatan dia bicara. Oke. Kemudian istilahnya kayak motoriknya juga terganggu, seperti itu, lebih ke seperti itu sih. Kalau misalkan nanti untuk kedepannya nanti, itu pasti juga ada. Tapi itu tadi tergantung juga dengan perbaikannya nanti bagaimana. Okay. Istilahnya kan ada yang stunting yang bisa istilahnya tertangani begitu, otomatis kan nanti juga kondisinya anak kan juga semakin lama kan semakin membaik, jadi kayak nggak bisa disamaratakan. Jadi lebih ke keterlambatan perkembangannya nanti dia, kayak gitu. Kalau untuk penyakit-penyakit tertentu itu kan nanti kayak onsetnya kayak masih beberapa tahun kemudian. Beberapa tahun kemudian, oke. Tergantung nanti perbaikannya gizinya bagaimana. Jadi harus bertahap juga ya Kak? Betul. Oke. Ini Kak Kelvin udah mulai plating, ya, boleh dijelaskan? Ini juga disesuaikan dari kreasi Bunda ya Kak ya? Iya, bisa menyesuaikan bunda-bunda di rumah. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu contoh bagi bunda-bunda di rumah bisa. untuk mengkreasikan makanan begitu. Bisa ditiru. Oke, dari ayamnya dulu. Ya, terus kita tata brokoli. Ayamnya itu per tusuk tuh sekitar 20 gram. Sekitar 20 gram. Ya, jadi itu dapat 60 gram. Oke, 60 gram.
Cukup. Lalu apa lagi? Kita bisa kasih saus. Nih tadi ada yang gede-gede. Jamurnya dipotong gede-gede, bisa buat tambahan. Ini juga ada pertanyaan dari sahabat di rumah, Indah Purnama .77. Berapa lama menu ini tahan di suhu ruang, Steph? Yang apa? Ayam atau? Menu ini, sajian ini. Oh, sajian gitu. Ini tuh baiknya segera dimakan, soalnya nanti kalau dingin, brokolinya nanti kan kurang enak kan kalau nggak seger. Oke, jadi? Bisa mungkin segera dimakan. Kalau habis kita bikin. Sebenarnya kalau tahan sampai sehari bisa lah kalau buat ayamnya. Kalau ayamnya apakah sebelum digoreng bisa di freezer dulu jadi frozen food gitu? Oh bisa. Bisa ya? Bisa ya. Kalau misal kita cuma bikin ayamnya doang terus masukkan ke freezer itu bisa. Jadi digoreng saat ingin disajikan begitu ya? Bisa. Oke. Ini untuk tambahannya atau bagaimana? Iya, buat garnish. Buat garnish, ya, sekaligus lengkap. bisa dimakan juga ya? Bisa. Oke. Ini kebetulan garnisnya kita pakai kobis ungu Kak, kobis ungu atau kobis merah, kemudian kita pakai lettuce, sama kita pakai cherry tomato. Tomat cherry. Tomat cherry. Dipotong agak gede-gede, ini taruh di bawah sini biar cantik. Nice. Oke, cantik sekali ya benda-benda di rumah. Pasti si kecil mau kalau makan kayak gini. Ini ditambahin apa lagi? Ini tadi mashed potato-nya yang tadi? Mashed potato untuk karbohidratnya ya Kak ya? Iya. Sekitar 50 gram ya nanti ngasihnya Kak. 50 gram. Yeah. Potatonya sekitar 50 gram. Kita tambahin garnish yang lain. Kita kasih lemon. Oke. Kita belah, potong tipis. Kita belah dikit. Kita taruh sini. Untuk garnish ini apakah ada tujuan khusus begitu? Ya, biar makin cantik. Biar makin cantik aja. Nih, Dan tetap bisa cherry. Oke. Tomat cherry di sini. Kasih 2. Berwarna sekali ya Kak ya? Iya. Biar menarik nafsu makan si kecil. Kita bisa tambahin lagi buat hiasan mashed potato-nya. Oke, ini bisa dikreasikan smile atau gimana begitu? Iya.
nanti bisa dikreasikan di rumah, mau dibikin gimana? Dibikin gimana? Ini juga untuk bekal sekolah bisa ya Kak ya? Bisa. Bisa. Tinggal bunda-bunda di rumah bisa mengkreasikan menu ini untuk menjadi bekal bagi si kecil kalau mau ke sekolah begitu ya. Oke, ada tambahan lagi? Kita kasih nori. Kasih nori. Iya, buat tambahan. Biar lebih cantik bunda-bunda di rumah. Bentuknya kita kreasikan lagi ya? Iya, nanti ini ceritanya dibikin kayak kelinci. Kelinci, oke. Oke, ditaruh di mashed potato-nya. Iya, ditaruh di mashed potato-nya. Nah. Apakah ada tambahan lagi? Ya, ini nanti bisa dikasih parsley atasnya. Parsley. Iya, parsley bubuk. Jadilah kelinci ala Chef Kelvin begitu. Ini dibikin satu susah. Bunda-bunda bisa mengkreasikan menu ini di rumah, tergantung kreativitas bunda-bunda begitu ya. Ada tambahan lagi, Chef? Itu sepertinya kayak gitu dulu. Oke, ini dia menu kita hari ini. Apa, Chef? Shrimp strip with mashed potato and sauce mushroom. Oke, cheese Ini shrimp. kita masih ada. Ada tambahan lagi. Ya, saus tartar. Saus tartar. Ini juga disesuaikan. Apakah adik mau atau enggak gitu Ya, ya? boleh. Oke. Kita saus tartar. Atau kalau enggak kita bisa kasih tengah sini. Bisa kasih tengah sini. Kita deketin. Dikasih apa lagi, Chef? Sudah. Oke. Ini dia menu kreasi hari ini untuk dalam rangka Hari Gizi Nasional untuk mencegah stunting begitu. Mari diperkenalkan lagi, Chef. Apa namanya? Shrimp strip with mashed potato and mushroom sauce. Oke, cheese shrimp, Potato. mashed potato with mushroom sauce. Oke, di sini sudah ada protein hewaninya, sudah ada karbonya, sudah ada sayur-sayurnya ya Kak Rahel gitu. Nah itu dia demo memasak dari Kak Rahel dan Kak Kelvin dalam kreasi sajian bagi si kecil untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang dapat bunda-bunda coba di rumah. Nah, apakah ada yang perlu disampaikan ke bunda-bunda di rumah terkait stunting begitu? Untuk terkait stunting, yang perlu saya sampaikan, istilahnya cermati untuk pemilihan protein hewaninya, terutama untuk istilahnya bekal makan anak, kemudian untuk cemilan-cemilan anak di rumah nanti, kemudian kreasikan semampu bunda-bunda di rumah sebisa mungkin, gitu, untuk meningkatkan nafsu makan anaknya juga, kayak gitu. Jadi kayak double protein hewani, cegah stunting di Indonesia. Oke, itu dia take home message dari Kak Rahel. Bagi sahabat semua, menginformasikan juga saat ini Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo tersedia layanan catering cafe diet bagi sahabat yang sedang melakukan program diet, khususnya bagi sahabat diet diabetes, kolesterol, asam urat, dan rendah garam. Catering cafe diet juga bisa untuk sahabat yang dalam program menaikkan atau menurunkan berat badan. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanannya bisa menghubungi nomor cafe diet yang tertera di layar. Ya,
Kak Rahel dan Kak Kelvin, tidak terasa waktu perjumpaan kita dengan sahabat di rumah sudah hampir habis. Terima kasih banyak untuk edukasi terkait stuntingnya dan sajian kita pada hari ini yang diberikan hari ini. Ini ada kenang-kenangan berupa kaos dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Terima kasih. Bisa ditunjukkan ke sahabat di rumah? Nah, tidak hanya itu, sahabat di rumah juga bisa mendapatkan kaos dan merchandise rumah sakit lainnya di Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Terima kasih juga untuk sahabat semua yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk sajian ini, sahabat semua bisa mengkreasikan dan mencobanya di rumah untuk kreasi makanan bagi si kecil, begitu ya. Oke, pemenang giveaway akan diumumkan besok melalui postingan IGTV, dan tentunya sahabat di rumah stay tune di Instagram @rs.drunska. Kami pamit undur diri dari Bu Rahel dan Kak Kelvin. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi? Kira cukup. Oke, cukup ya. Kami pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya. Bye-bye.